Masonik. Gerakan Freemasonry Amerika yang dinamakan Kelompok Biduan Daud telah memasang jaringan-jaringannya ke seluruh dunia, termasuk Asia Tenggara. Mereka mendirikan ratusan ikatan di Amerika Serikat dan Eropa. Sebagian lagu-lagunya menghinakan agama secara tersamar. Mereka pun memasarkan tari-tari telanjang bulat dan pertunjukan seks. Gerakan Freemasonry Kelompok Biduan Daud merasuki kota-kota besar di seluruh Asia Tenggara. Yang terkenal adalah di Bangkok dan Manila. Mereka telah berhasil meraih muda-mudi untuk tenggelam dalam alunan musik, asap ganja, marijuana, kabak, pergaulan bebas, tukar-menukar pasangan, hidup bersama tanpa diikat perkawinan, kumpul kebo, berpakaian tersamar, laki-laki menyerupai perempuan dan perempuan menyerupai laki-laki, dan kemaksiatan lainnya. Mereka menyebarkan pengaruhnya melalui seluruh media massa yang ada. Gerakan Freemasonry baru. Di antaranya Rotary dan Lionza. Mereka bergerak dalam bidang sosial kemanusiaan. Anggota mereka terdiri atas kaum cerdik pandai, hartawan, dan pejabat. Mereka giat mencari dana dengan mengadakan berbagai pameran, pertunjukan musik, tari-tarian, sulap, dan perlombaan. Di antaranya bekerja sama dengan kelompok Biduan Daud. Rotary dan Lionza mendirikan distrik-distriknya di seluruh kota di Asia Tenggara. Kegiatan distrik di antaranya menyalurkan dana hasil pertunjukan atau pameran kepada korban bencana alam dan lembaga-lembaga keagamaan, masjid, gereja, kuil, sekolah minggu, madrasah, rumah yatim piatu, dan sebagainya. Mereka pun biasa menyelenggarakan pekan ilmiah di antaranya, tentang kebenaran Darwinisme, Sigmund Freud dan ilmu jiwa, perbandingan agama yang merusak akidah Islam, dan sebagainya, atau memanggil mubalik Freemason yang pandai bicara. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah tidak akan mengambil ilmu itu sekaligus setelah diherikannya, melainkan akan mengambil dengan mengambil ulama beserta ilmunya. Maka tertinggallah orang-orang bodoh. Mereka itu dimintai fatwanya, lalu mereka itu berfatwa menurut kemauan sendiri. Karena itu mereka sesat dan menyesatkan. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadits Bukhari diterangkan pula bahwa kelak akan tampil pendakwah yang berdiri di tepi jurang jahanam, siapapun yang memenuhi panggilannya itu akan masuk neraka. Jika menjumpai hal tersebut, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hendaklah engkau tetap dalam jamaah kaum muslimin dan mengikuti imam. Dan jika tidak mempunyai jamaah dan imam, sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jauhilah semua kumpulan, walaupun karenanya engkau sampai mengunyah akar kayu dan sampai engkau meninggal dalam keadaan tersebut. Dari Abi Hurairah, Rasulullah bersabda, nanti akan terjadi fitnah, orang yang duduk dalam menghadapi fitnah itu lebih baik daripada yang berdiri. Orang yang berdiri lebih baik daripada orang yang berjalan. Orang yang berjalan lebih baik daripada orang yang berlari. Siapapun yang kemuka dalam masa fitnah, niscaya akan dikemukakannya. Siapapun yang mendapat tempat berlindung, hendaklah ia berlindung. Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah bersabda, kelak akan ada beberapa orang dari umatku yang menghalalkan perzinaan, sutra, arak, dan permainan musik. Hadis riwayat Bukhari. Dari Ibnu Abbas, Rasulullah melaknat laki-laki yang berpakaian serupa perempuan dan perempuan yang berpakaian serupa laki-laki. Hadis riwayat Bukhari. Pada tahun 1786 Inggris memasukkan Pulau Pinang sebagai daerah jajahannya. Sejak itu berkembanglah loge bintang timur dan loge permata yang tersebar hampir ke seluruh semenanjung Malaya. Di Malaysia pun terdapat Freemasonry Teosofi yang mendirikan logenya di Malaka dan Johor. Aliran Teosofi ini dibawa oleh pendatang-pendatang dari India. Gerakan Freemasonry berusaha meraih kaum bangsawan dan cendekiawan Melayu agar terpisah dari Islamnya dan berkiblat ke Eropa. Singapura dijadikan pusat gerakan Freemasonry se-Asia Tenggara sejak masa Inggris menguasai Singapura itu. Abdullah Patani, Freemasonry Asia Tenggara. Dari Malaysia,
Freemasonry masuk ke Thailand. Freemasonry menarik pejabat-pejabat untuk menjadi anggotanya. Mereka menggunakan pejabat Buddhis untuk menyebarkan fitnah di Patani, Songkhla dan Jala. Di Burma, bergeraklah kelompok Aura, Cahaya, dan Teosofi. Kelompok Cahaya membentuk gerakan-gerakan sosialis, kelompok Aura merasuk ke pihak agama termasuk menyebarkan fitnah di Arakan yang berpenduduk mayoritas Muslim, dan kelompok Teosofi membina keturunan India di Burma, Myanmar. Di Filipina terdapat beberapa gerakan Freemasonry. Freemasonry lama menggerakkan para pastor dan pemuda Katolik, di antaranya kelompok Freemasonry Jubah Hitam yang terkenal ekstrim. Freemasonry baru masuk ke Filipina pada tahun 1898 dari Amerika Serikat. Freemasonry baru memiliki lebih dari 100 loge yang bergerak dalam pelbagai bidang dan lapisan. Freemasonry Cahaya masuk ke Vietnam pada tahun 1887 dan menyebarkan paham yang mempertentangkan agama Katolik dan Buddha. Freemasonry Asia Tenggara adalah bagian dari Freemasonry Internasional. Sedangkan Freemasonry Internasional itu tidak lepas dari kesutradaraan Bani Israel, dan pokok dari Bani Israel tiada lain adalah Yahudi.